Tahu nggak? Nggak tahu. Jadi tuh sebelum jadi es krim kayak gini, kita harus diolah dulu tau. Cara pengolahannya gimana? Mau tahu? Ya. Lihat aja nih video berikut ini. Dan Sulawesi. Kakao menjadi salah satu komoditi yang penting di mana Indonesia menjadi produsen kakao nomor 3 di dunia. Kakao memiliki 3 varietas, yaitu Criollo, Forastero, dan Trinitario. Criollo dikenal sebagai kakao mulia, mampu menghasilkan biji yang berkualitas tinggi dengan cita rasa yang khas serta hampir tidak ada kepahitan. Forastero dikenal sebagai kakao curah atau kakao lindak. Varietas ini mampu menghasilkan biji dengan kualitas sedang namun memiliki pertumbuhan yang kuat, produksi tinggi, cepat berbuah, dan tahan terhadap hama dan penyakit. Trinitario merupakan hasil persilangan Forastero dan Criollo sehingga terdapat jenis-jenis baru yang mempunyai mutu baik. Coklat dalam kandungan kakao atau biji coklat lebih dari 70% memiliki manfaat untuk kesehatan karena coklat ini mengandung antioksidan yaitu fenol dan flavonoid. Dengan adanya antioksidan akan mampu untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh. Fenol sebagai antioksidan mampu mengurangi kolesterol pada darah sehingga dapat mengurangi resiko terkena serangan jantung. Juga berguna untuk mencegah timbulnya kanker dalam tubuh. Pembibitan dilakukan di lokasi yang dekat dengan sumber air dan dekat dengan lahan kakao. Siapkan dan campur media tanam tanah, pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Lalu atur intensitas cahaya 30-50%. Pindah bibit umur 3-5 bulan dengan tinggi tanaman 40-60. Lubang tanam dibuat 6 bulan sebelum penanaman. Tambahkan lubang tanam dengan pupuk hijau atau menggunakan pupuk kandang. Tutup lubang tanam, lalu setelah 3 bulan barulah bibit kakao dapat ditanam. Penanaman dilakukan pada awal musim hujan. Tanam bibit kakao setelah fungsi naungan baik. Penaung bisa berupa pohon dari tanaman lain seperti tanaman pisang untuk naungan sementara dan lamtoro, kelapa, dan lain-lain sebagai naungan tetap dengan intensitas cahaya matahari 30-50%. Pemupukan dilakukan setelah tanaman kakao berumur 2 bulan di lapangan. Pemupukan pada tanaman yang belum menghasilkan dilaksanakan dengan cara menaburkan pupuk secara merata dengan jarak 15-50 cm untuk umur 2-10 bulan dan 50-75 cm untuk umur 14-20 bulan dari batang utama. Untuk tanaman yang telah menghasilkan, penaburan pupuk dilakukan pada jarak 50-75 cm dari batang utama. Penaburan pupuk dilakukan dalam alur sedalam 10 cm. Pemangkasan pada tanaman kakao dilakukan 2 kali. Yang pertama, pada tanaman belum menghasilkan. Dilakukan pada umur 8-12 bulan untuk membentuk tanaman yang kuat dan seimbang. Yang kedua, pada tanaman menghasilkan, dilakukan 6-8 kali per tahun untuk mempertahankan kerangka yang sudah terbentuk dan membuat indeks luas daun dalam kondisi optimum, yaitu 3,7-5,7. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kakao. Hama utama pada tanaman kakao diantaranya penggerek buah kakao, kepik penghisap buah, dan penggerek batang. Pengendalian hama bisa secara mekanis, biologis, dan kimia. Kemudian penyakit yang biasa menyerang tanaman kakao adalah penyakit busuk buah, kanker batang, VSD, vascular streak dieback, dan klayon pentil. Pengendalian penyakit bisa dengan sanitasi, kultur teknis,
kimia, dan eradikasi. Panen tanaman kakao. Tanaman kakao yang siap panen memiliki ciri-ciri berumur 4,5 sampai 6 bulan dan buah sudah berwarna kuning keorenan. Cara panen tanaman kakao yaitu petik buah menggunakan gunting atau pisau yang tajam atau sabit bergalah yang tajam agar tidak melukai buah. Rotasi pemetikan bisa dilakukan setiap 7 sampai 14 hari. Rendam buah yang busuk atau terserang hama dan penyakit ke dalam tanah sedalam 50 cm di pinggir kebun. Selama memanen buah, diusahakan tidak merusak atau melukai batang. Hindari pemanenan buah muda atau kelewat masak karena akan menurunkan mutu biji kakao kering. Tahap setelah pemanenan yaitu pasca panen. Teknologi pengolahan buah kakao dibagi menjadi 2, yaitu teknologi pengolahan primer dan teknologi pengolahan sekunder. Teknologi pengolahan primer meliputi: pertama, sortasi. Kedua, pemeraman. Waktu pemeraman berkisar antara 6-9 hari sebelum buah tersebut dipecah. Ketiga, pengupasan. Setelah pemeraman, buah segera dikupas atau dipecah baik dengan pisau, arit, maupun pemukul kayu. Pemecah biji harus dilakukan secara hati-hati supaya tidak melukai biji. Keempat, fermentasi. Fermentasi bertujuan untuk membentuk cita rasa coklat serta mengurangi rasa pahit dan sepat yang ada dalam biji kakao. Selain itu, untuk melepaskan pulp dari keping biji dan mempermudah lepasnya biji kulit dari keping biji pada proses pengeringan atau penjaringan biji kakao. Kelima, pengeringan. Kadar air yang tinggi pada akhir proses fermentasi kurang lebih 60%. Harus diturunkan menjadi 6-7% sebelum biji kakao tersebut diolah lebih lanjut. Hal ini dilakukan agar pada biji kakao tidak mudah tumbuh kapang maupun jamur yang dapat mengurangi kualitas dari biji kakao. Selanjutnya, pengolahan sekunder kakao, di mana pengolahan biji kakao menjadi bahan setengah jadi, berupa pasta, lemak, dan bubuk kakao. Adapun tahapan pengolahan sekunder kakao: 1. Penyangraian. Penyangraian bertujuan untuk mengembangkan rasa, aroma, warna, memudahkan pelepasan kulit dari biji. Langkah 2, pemisahan kulit biji. Pemisahan kulit biji dilakukan karena hanya biji kakao nib saja yang digunakan untuk proses pengolahan selanjutnya. Langkah 3, pemastaan. Proses pemastaan merupakan proses penghancuran nib menjadi ukuran tertentu. Langkah 4, pengempaan. Pengempaan bertujuan untuk memisahkan lemak kakao dari pasta kasar yang telah dihasilkan. Inputnya adalah pasta kakao yang dikemas dalam kantong kain, sedangkan outputnya berupa lemak dan bungkil kakao. Bubuk coklat, pasta, dan lemak coklat juga merupakan bahan baku penting untuk industri berbagai macam makanan, minuman, atau olahan coklat lainnya.